musnadu ilaih itu bentuknya adalah diantaranya fa'il, kemudian di situ ada juga naibul fa'il, kemudian al-mubtada, isim fa'il, isim fi'il naqis, misalnya isim fi'il naqis, isim huruf yang beramal dengan laisa, inna, saudaranya, dan la, an-nafi al-jinsi lil jinsi misalnya. Sedangkan an-naibul fa'il, sedangkan dia musnad, maksudnya musnad, tadi musnad ilaih, maka musnad itu dia terdiri dari fi'il, isim fi'il, khobar mubtada, khobar fi'il naqis, khobar huruf-huruf yang beramal dengan laisa dan inna. Nah, itu kurang lebih apa yang dimaknai atau yang dimaksud dengan susunan isnadi. Ada musnad, ada musnad ilaih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab yang disebut dengan Jami'ud Durusil Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang kata dan pembagiannya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu bahasan yang berikutnya berkaitan dengan al-murakabat wa anwa'uha wa i'rabuha. Susunan kalimat, macam-macam, dan i'rabnya. Apa yang disebut dengan i'rab atau murakkab? Al-murakkabu qaulun muallifun min kalimataini aw aktsara li faidati. Sawa'un akanat al-faidatu tammah. Jadi yang disebut dengan al-murakkab adalah perkataan yang terdiri dari dua kata atau lebih. Sama saja apakah kata itu artinya faedah itu sempurna, ya. Seperti misalnya an-najatu fisyidqi. Jadi keselamatan itu terletak dalam kejujuran. Ini kalimat sempurna. An-najatu fisyidqi. Jadi keselamatan terletak pada kejujuran. Am-naqishah, ataupun kurang. Jadi ini adalah ucapan yang kurang. Jadi misalnya nurus syamsi, cahaya matahari. Maka di sini hanya ada cahaya matahari. Kemudian ada juga al-insaniyatu al-fadilah. Al-insaniyatu al-fadilah. Al-insaniyatu al-fadilah. Pri kemanusiaan yang utama. Atau misalnya in tutqina amaluk. In tutqina amalak misalnya. Jika kamu merapikan amal perbuatanmu. Jadi ini belum sempurna nih, masih naqis. Kenapa naqis? Karena hanya nurus syamsi misalnya. Cahaya matahari, apa tuh? Pengertian cahaya matahari belum tersusun dalam kalimat. Jadi perkataannya belum tersusun dalam satu rangkaian kalimat yang memiliki makna atau faidah. Kemudian al-insaniyatu al-fadilah misalnya. Pri kemanusiaan yang utama. Ini apa maksudnya? Kan belum jelas. Hanya sekedar sebuah arti pri kemanusiaan yang utama. Kemudian in tutqina amalak. Jika kamu merapikan amal perbuatanmu, maka ini pun belum sempurna faidah dari kalimat itu. Maka kemudian al-murakkab itu terbagi kepada 6 macam. Jadi wal murakkabu sittatun anwa'in. Jadi murakkab itu terbagi kepada 6 macam. Yang pertama adalah isnadiyun, wa idhafiyun, wa bayaniyun, wa atafiyun. Kemudian wa majaziyun, wa adadiyun. Jadi murakkab itu terbagi kepada 6 macam. Pertama adalah tarkib isnadi, kemudian tarkib idhafi, kemudian tarkib bayani, kemudian tarkib atafi, kemudian tarkib majazi, artinya majazi, dan berikutnya yang keenam adalah tarkib adadi. Yang pertama adalah tarkib isnadi atau kalimat. Jadi al-murakkab al-isnadi awil jumlah. Nah, apa itu isnad?
huwal hukmu bisyai'in ala syai'in. Jadi al-isnadu huwal hukmu bisyai'in ala syai'. Isnad itu adalah menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi menghukumi atas sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kal hukmi. Misalnya menghukumi Juhairun bil ijtihadi. Jadi menghukumi Juhair dengan rajin. Jadi menghukumi Juhair dengan rajin. Seperti contoh dalam ucapan Juhairun mujtahidun. Juhair itu adalah orang yang rajin, misalnya. Ada Zuhairun mujtahidun. Maka di sini kita bisa lihat bahwa menghukumi Juhair dengan rajin. Jadi ini yang disebut dengan isnadi. Kemudian wal mahkumu bihi, maka yang sesuatu untuk menghukum itu namanya musnadan. Wal mahkumu bihi yusamma musnadan. Maka yang menghukumi atau sesuatu yang untuk menghukum itu namanya dia adalah musnad. Maka musnad ini adalah mujtahidun. Wal mahkumu alaihi, dan yang dihukumi dengan sesuatu itu adalah namanya musnadan ilaih. Musnad ilaih. Maka musnadan ilaih di sini adalah Juhairun. Jadi Juhairun musnadun ilaih, maka mujtahidun adalah disebut dengan musnad. Jadi mujtahidun itu menghukumi, yang menghukumi sesuatu. Jadi menghukumi Juhair dengan sifat rajin. Kemudian dilanjutkan kembali. Maka pal musnadu, maka yang dimaksud musnad adalah ma hakamta bihi ala syai'in, sesuatu yang dengannya kamu menghukumi atas sesuatu yang lain. Ma hakamta bihi ala syai'in, sesuatu yang kamu menghukumi. Jadi menghukumi sesuatu yang dengannya kamu menghukumi atas sesuatu yang lain. Sesuatu yang dengannya kamu menghukumi sesuatu yang lain. Sedangkan wal musnadu ilaih ma hakamta alaihi bisyai'in. Jadi yang disebut maksud dengan musnad ilaih adalah sesuatu yang kamu menghukumi atasnya dengan sesuatu. Ya, sesuatu yang kamu menghukumi atasnya dengan sesuatu. Jadi kalimatnya mah simpelnya, yang namanya musnad maksudnya adalah sesuatu yang dihukumi, dan musnad ilaih itu adalah yang musnad itu adalah sesuatu yang menghukumi, sedangkan musnad ilaih adalah sesuatu yang dihukumi. Maka kalau kalimat misalnya di sini Juhairun mujtahidun, Juhairun itu adalah musnad ilaih, sedangkan mujtahidun adalah musnad. Maka demikian. Kemudian dijelaskan lagi. Adapun kata-kata yang tersusun dengan tarkib isnadi, pal murakabu al isnadi, dinamakan juga jumlatan ayoban, dan dinamakan pula jumlah isnadi maksudnya. Jadi wa yusamma jumlatan ayoban, dinamakan juga jumlah isnadi, adalah kalimat yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Jadi kalimat yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Jadi begitu. Contohnya adalah misalnya al-hilmu zainun. Al-hilmu zainun. Kesantunan itu perhiasan. Atau contoh yang lain, yuflihul mujtahidu misalnya. Yuflihu al-mujtahidu. Beruntunglah orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau simpelnya bahwa yang dinamakan musnad berarti adalah dia yang menghukumi. Sedangkan musnad ilaih adalah dia yang menghukumi. Maka kemudian pal halim misalnya, pal hilmu, maka kalimat contohnya, pal hilmu, maka kalimat atau kata hilmu musnadun ilaih, maka dia adalah musnad ilaih. Ya. Kemudian kenapa musnad ilaih? Karena kamu menyandarkan lafal al-zain
al-zainu kepada lafaz al-hilmu. Li'annaka, karena engkau menyandarkan lafal az-zain kemudian kepada lafaz al-hilmu. Kemudian wal zainu musnad. Jadi wal zainu al-musnadun, dan zain itu adalah lafaz zain itu adalah musnad. Karena kamu mengisnadkan kepada lafaz al-hilmu, ya, dan menghukumi dengan zain. Nah, artinya sudah jelas. Kalimat contoh al-hilmu zainun, misalnya al-hilmu dia adalah disebut dengan musnad ilaih. Kenapa disebut musnad ilaih? Alasannya karena kita menyandarkan lafaz az-zain kepada lafaz al-hilmu. Jadi menyandarkan lafal az-zain kepada al-hilmu. Maka fal-hilmu atau fal-hilmu, al-hilmu ini adalah musnadun ilaih. Jadi menyandarkan lafaz zain, lafaznya lafaz zain kepada al-hilmu. Kemudian lafaz az-zain adalah di situ disebut musnad. Kenapa disebut musnad? Karena kamu mengisnadkannya kepada lafaz al-hilmu. Jadi kalimatnya tadi contoh misalnya Juhairun mujtahidun, Juhair, maka Juhair ini dihukumi oleh mujtahidun. Maka mujtahidun ini menghukumi Juhair. Jadi rajin, Juhair rajin. Juhair dihukumi dengan sifat rajin. Nah, di sini pun sama. Al-hilmu misalnya Zainun, maka yang disebut dengan al-hilmu, kesantunan itu perhiasan, maka yang menghukumi adalah Zainun. Sehingga al-hilmu itu dihukumi dengan perhiasan. Jadi kesantunan itu dihukumi dengan perhiasan. Nah, begitu pula misalnya kalimat yuflihul mujtahidu. Nah, mengisnadkan kalimat yuflihu kepada lafaz al-mujtahidu. Maka lafaz yuflihu adalah musnad, sedangkan al-mujtahidu adalah musnad ilaih. Jadi yuflihu, beruntunglah, al-mujtahidu, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maka yang dihukumi ada al-mujtahidu, ini disebut dengan musnadun ilaih. Sedangkan yang menghukumi yuflihu, dia adalah yang disebut dengan musnad. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi yuflihu adalah musnad, al-mujtahidu adalah musnad ilaih. Sudah jelas ya? Kemudian bisa dijelaskan. Nah, di sini ada penjelasannya. Wal musnadu ilaihi wal fa'il wa na'ibuhu wal mubtada wa ismul fa'il naqis. Nah, kemudian wal ismul ahruf allati ta'malu amala laisa wa ismun in wa ikhwatuha wa ismun la an-nafiyah lil jinsi. Jadi kalimat musnad ilaih jenisnya maksudnya itu adalah fa'il. Fa'il itu simpelnya adalah subjek. Jadi musnad ilaih itu adalah subjek. Kemudian naibul fa'il. Nah, wa naibuhu artinya naibul fa'il yaitu pengganti subjek. Jadi subjek itu saya, aku, kita, itu subjek misalnya, buku dan lain sebagainya banyak. Namanya subjek. Ya, subjeknya. Macam-macam. Kemudian wa naibuhu dan pengganti fa'il. Kemudian wal mubtada, kemudian wal ismul fi'il naqis, wal ismul fi'lil naqis, dan isim fi'il naqis. Kemudian dan huruf yang beramal dengan amal laisa. Jadi wal ismul ahruf allati ta'malu amala al-laisa. Jadi dan isim dan huruf yang beramal dengan amal, kalimatnya begitu, dan huruf yang beramal dengan amal. Misalnya laisa. Jadi ada huruf yang beramal dengan amal dengan menggunakan lafaz laisa, kemudian lafaz atau huruf inna maksudnya, dan kemudian saudaranya inna
Inna, anna, dan lain sebagainya, itu maksudnya satu grup atau saudaranya inna. Kemudian juga la. Jadi yang berikutnya kalau yang namanya musnad ilaih adalah fa'il, subjek, pengganti subjek, mubtada, kemudian isim fa'il naqis, kemudian isim huruf yang beramal dengan menggunakan laisa, inna, dan saudaranya, dan juga dengan menggunakan la. La-nya artinya di sini la nafi yang menafikan terhadap jenis. La nafiyah lil jinsi. La yang an-nafiyah lil jinsi. La yang menafikan jenis, kalimatnya begitu. Yang menafikan terhadap jenis. Jadi yang dimaksud dengan musnad, musnad ilaih. Jadi sudah jelas kalau isnadiun adalah menghukumi sesuatu dengan sesuatu. Nah, menghukumi A dengan B misalnya. Contohnya menghukumi Juhair dengan rajin. Nah, yang dimaksud fal musnad, maka musnadnya ini adalah dialah yang menghukumi. Nah, sedangkan musnadun ilaih, al-musnadu ilaih, dialah yang dihukumi. Seperti misalnya tadi Zuhairun mujtahidun, maka Juhairin adalah musnad ilaih, mujtahidun adalah musnadnya. Nah, kemudian dalam contoh yang lain al-hilmu zainun misalnya. Al-hilmu itu adalah termasuk dia musnadun ilaih, al-musnadu ilaih misalnya, dan zainun itu adalah musnad. Kenapa? Karena si Halim ini disifati dengan zainun, al-hilmu. Artinya kesantunan itu perhiasan. Maka perhiasan ini mensikapi atau dia kalimatnya menghukumi kesantunan kalimatnya. Kemudian yuflihul mujtahidu, maka al-mujtahidu adalah musnadun ilaih, yuflihu adalah dia termasuk kategori musnad. Maka kemudian apa jenis yang dimaksud musnad? Maka musnad ilaih, ya kalimatnya disebut begitu. Kita sudah paham tuh. Yang disebut musnad ilaih, yang disandarkan maksudnya. Jadi yang termasuk kategori tarkib, artinya yang termasuk kategori tarkib daripada jenis musnad ilaih, ya, itu adalah diantaranya fa'il, naibul fa'il, mubtada, isim fa'il naqis, isim huruf yang beramal dengan laisa, inna, dan saudaranya, ya, kemudian dengan beramal dengan la nafiyah lil jinsi, la yang menafikan jenis gitu, yang menafikan kalimatnya terhadap jenis. Kemudian yang dimaksud dengan maka musnad ilaih yang terdiri dari fa'il adalah. Nah, contoh kalimat tadi kan musnadun, al-musnadu ilaih itu salah satunya adalah fa'il. Fal fa'ilu mislu. Contoh fa'il yang jadi musnad ilaih adalah misalnya ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Telah datang kebenaran dan telah binasa kebatilan. Wa naibul fa'il. Nah, penjelasannya adalah jaa al-haq misalnya. Jaa al-haqqu. Jaa al-haqqu. Nah, ini ada al-haqqu, dia adalah al-haq bentuk daripada fa'il. Sedangkan jaa-nya itu adalah maka disifati di sini dia fiil, misalnya fiil madhi. Maka fiil madhi masuk kepada al-haq. Al-haq adalah dia termasuk disandarkan atau disebut sebagai mubtada, disebut sebagai misalnya musnad maksud saya, sedangkan jaa adalah al-haqqu adalah musnadun ilaih, musnad ilaih, sedangkan jaa adalah dia termasuk musnad. Wa zahaqal batilu, wa zahaqa adalah musnad, al-batilu adalah dialah musnadun ilaih karena termasuk fa'il di dalamnya. Kemudian wa naibul fa'il. Ya. Dan musnad ilaih naibul fa'il. Contohnya adalah seperti yu'aqabul asun, yu'aqabu al-asuna. Misalnya, atau wa yusabu at-ta'i'un, wa yusabu at-ta'i'un. Misalnya, yu'aqabul al-asuna, disiksa orang yang berbuat maksiat. Yu'aqabu al-asuna, maka
Al-asuna adalah naibul fa'il yang kemudian dia ini pengganti daripada subjeknya, maksudnya yang kedudukannya adalah sebagai musnad ilaih. Yu'aqabu, dia menghukumi. Yu'aqabu yaitu dengan disiksa. Jadi disiksa al-asuna orang-orang yang bermaksiat atau berbuat maksiat. Atau kalimat wa yusabu. Wa yusabu, yusabu at-ta'i'un. Diberi pahala orang yang taat misalnya. Maka yusabu adalah musnad, at-ta'i'un adalah musnad ilaih dengan posisi naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Kemudian contoh lain adalah contoh daripada musnad ilaih, misalnya fi'il mubtada, misalnya maksudnya di situ. Contohnya, nah dari musnad ilaih yang isim fi'il naqis. Nah, kalimatnya situ dulu deh. Jadi contohnya adalah dari contoh mubtada misalnya. As-sabru. Ya, mubtada as-sabru miftahul faraji misalnya. Contohnya ya. Jadi ada contoh kesabaran adalah kuncinya misalnya. Kesabaran adalah kuncinya kebahagiaan. Maka di sini as-sabru mubtada, dia jatuhnya posisinya, tetapi dia sebagai disebut musnad ilaih. Kemudian contoh wal ismul fi'li an-naqis, jadi isim fi'il naqis. Contohnya wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah itu zat yang maha tahu lagi maha bijaksana. Wa kana Allah. Jadi kalimatnya al-Allahu adalah di sini adalah musnadun ilaih, aliman hakima, ini adalah sifatnya yang dimaksud dengan musnadnya, mensifati Allah, menghukumi Allah dengan aliman hakima, maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian yang berikutnya contoh dari musnad ilaih isim huruf yang amalnya laisa. Jadi isim huruf yang amalnya menggunakan laisa. Contohnya aja, contohnya misalnya ma Zuhairun kasulan. Ma Zuhairun kasulan. Bukanlah Zuhair itu orang yang bermalas-malasan, maka dia malas. Jadi kalimatnya adalah ma Zuhairun kasula. Bukanlah Zuhair itu orang yang bermalas-malasan, maka dia malas. Nah, kalimatnya isimnya menggunakan lafaz kasula. Ma Zuhairun. Ma Zuhairun kasula. Atau misalnya ta'azzaz fala syai'un 'alal ardi baqiyah. Ta'azzaz, kalimatnya ta'azzaz fala syai'un 'alal ardi baqiyah. Atau contoh yang lain, la tasa'ata mandamin. La tasa'ata mandamin. Atau contoh lain, in ahadun khairan min ahadin illa bil ilmi wal amalis salih. Misalnya, in ahadun khairan min ahadin illa bil ilmi wal amalis bil ilmi wal amalis salih. Ini menggunakan atau beramal dengan laisa, misalnya begitu. Kemudian isim, ya, isim yang beramal dengan inna. Contohnya adalah innallaha alimum bidzatis sudur. Innallaha alimum bidzatis suduri. Nah, ini contohnya. Innallah alimum bidzatis suduri. Dengan kalimat beramalnya dengan inna. Ya, dengan inna. Jadi laisa itu bentuknya ma misalnya. Kalimatnya di sini macam-macam nih. Kemudian ada dengan beramal dengan la. Nah, la an-nafiyah lil jinsi, yang menafikan jenis, ya, seperti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka ini adalah termasuk disebut dengan musnadun ilaih. Ya, isim yang beramal dengan la nafiyah lil jinsi, la yang menafikan jenis gitu. Kemudian jadi sudah paham ya, sebagai review, bahwa musnad ilaih itu
adalah dia fa'il, dia naibul fa'il, kemudian mubtada, kemudian isim yang beramal dengan nakis. Jadi isim yang beramal nakis itu kalimatnya. Jadi kalimatnya adalah isim yang beramal dengan nakis. Jadi isim fi'il nakis. Al-ismul fi'lin naqis. Isim fi'il naqis, kemudian isim huruf ya dengan beramal pada menggunakan laisa, inna dan saudaranya inna, kemudian juga dengan beramal dengan la yang menafikan jenis gitu. Jadi sekali lagi musnad ilaih adalah bentuknya atau yang termasuk musnad ilaih adalah fa'il, naibul fa'il, mubtada, kemudian isim fi'il naqis, isim huruf yang beramal dengan laisa, inna, saudaranya inna, dan dengan la, na an-nafiyat jinsi yang menafikan jenis. Nah, kemudian adapun wal musnad, adapun musnad, jadi musnad, maka dia adalah wal fi'lu wal ismul fi'lu wal khabarul mubtada'u. Nah, contohnya adapun musnad maka dia adalah fi'il, isim fi'il, kemudian khabar mubtada, kemudian khabar fi'lun naqis, kemudian khabar huruf yang beramal dengan laisa, dan khabar inna dan saudara-saudaranya. Jadi kalimatnya tadi tuh. Jadi yang dimaksud dengan musnad adalah fi'il, isim fi'il, khobar mubtada, khobar fi'il naqis, kemudian khobar huruf yang beramal dengan laisa dan inna. Jadi khobar laisa dan inna itu adalah musnad. Digampang tuh. Jadi kalau misalnya isnadiyun tersusun dalam isnadi, jumlah isnadi, menghukumi sesuatu dengan sesuatu, maka di situ ada yang namanya musnad, ada musnad ilaih. Nah, kalau musnad itu yang menghukumi, sedangkan musnad al-musnadu ilaihi yang dihukumi. Maka musnadu ilaih itu bentuknya adalah diantaranya fa'il. Kemudian di situ ada juga naibul fa'il, kemudian al-mubtada, isim fa'il, isim fi'il naqis, misalnya isim fi'il naqis, isim huruf yang beramal dengan laisa, inna, saudaranya, dan la, an-nafi al-jinsi lil jinsi misalnya. Sedangkan an-naibul fa'il, sedangkan dia musnad, maksudnya musnad, tadi musnad ilaih, maka musnad itu dia terdiri dari fi'il, isim fi'il, khobar mubtada, khobar fi'il naqis, khobar huruf-huruf yang beramal dengan laisa dan inna. Nah, itu kurang lebih apa yang dimaknai atau yang dimaksud dengan susunan isnadi, ada musnad, ada musnad ilaih. Baik, kita masuk kepada contoh musnad yang berupa fi'il misalnya. Musnad yang berupa fi'il. Misalnya adalah qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minuna. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, di mana ini posisi musnadnya? Maka musnad adalah aflaha al-mu'minun. Al-mu'minun adalah musnad ilaih. Karena dia adalah misalnya naibul fa'il. Sedangkan aflaha adalah dialah musnad. Karena dia adalah fi'il. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Jadi aflaha ini adalah bentuknya musnad. Musnad yang berbentuk fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madhi. Kemudian dilanjutkan lagi, sifat yang kata dasarnya berasal dari fi'il. Jadi wasifatu mustaqatun minal fi'li. Sifat yang kata dasarnya berasal dari fi'il. Contohnya al-haqqu ablaju misalnya. Al-haqqu ablaju. Sini contohnya al-haqqu ablaju. Maka kemudian kebenaran itu lebih nyata. Al-haqqu ablaju, kebenaran itu nyata. Nah, isim jamid, maka al-haqqu ablaju, al-haqqu itu adalah bentuknya dia sebagai musnad ilaih, ablaju adalah lebih nyata,
dia bentuknya adalah atau hukumnya adalah musnad. Kemudian isim jamid yang menanggung sifat yang kata dasarnya terambil dari fi'il. Jadi isim jamid ya yang menanggung sifat kata dasarnya yang kata dasarnya terambil dari fi'il. Jadi kata dasarnya terambil dari fi'il. Contohnya misalnya al-haqqu nurun wal qa'imu bihi asadun wal qa'imu bihi asadun. Al-haqqu nurun. Kebenaran itu nyata. Al-haqqu nurun, al-haqqu itu adalah musnad ilaih, nurun itu adalah dia termasuk musnad. Ini termasuk isim jamid. Ya, isim jamid yang menanggung sifat yang kata dasarnya terambil dari fi'il. Nah, yang kata dasarnya terambil dari fi'il. Ya, mungkin nurun. Nah, kata dasarnya dari fi'il. Wal qa'imu bihi asaddun. Dan orang-orang yang melaksanakannya adalah singa atau pemberani. Wal qa'imu yang menegakkannya, yang melaksanakan terhadap apa yang disebut dengan kebenaran tadi adalah asaddun. Dia adalah bagaikan singa, artinya dia pemberani. Wal qa'imu adalah di situ musnadun ilaih, al musnadu ilaih, sedangkan asaddun ini adalah dia termasuk musnad. Nah, takwilnya kebenaran itu takwil dari kalimat al-haqqu nurun wal qa'imu bihi asadun. Maka takwilnya atau penjelasannya, keterangannya, kebenaran itu bersinar bagai cahaya. Nah, kebenaran itu bersinar bagaikan cahaya. Kemudian sedang orang yang melaksanakannya wal qa'imu bihi adalah pemberani bagaikan singa. Ya, dia pemberani bagaikan kal asadi, seperti singa.